Saudara dikasih dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai saudara kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini saya membagikan kepada saudara sekalian satu berkat firman Tuhan masih dengan tema yang sama, hidup yang berbahagia. Dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dari bagian yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, yang menarik adalah ada satu peningkatan yang terjadi. Yang tadinya awalnya berjalan, kemudian dia berdiri, lalu duduk. Ini menunjukkan satu peningkatan yang terjadi manakala kita mengizinkan yang namanya kompromi itu terjadi dalam hidup kita. Yang perlu kita sadari dalam hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang namanya tiba-tiba orang jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Tidak ada yang namanya tiba-tiba orang memiliki kebiasaan yang sangat buruk dalam hidupnya. Tapi semua terjadi manakala kita mengizinkan kompromi itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sehingga tanpa kita sadari, dosa itu, hal itu melalui pergaulan kita dengan lingkungan atau sekitar yang tidak kurang baik, itu akan membawa kita seperti suatu arus pelan tetapi pasti membawa kita, menyeret kita semakin ke dalam dan kemudian kita tenggelam. Sebab itu kalau dalam kehidupan kita ingin berbahagia, maka pastikanlah kita memilih sahabat, lingkungan atau komunitas atau orang yang tepat, sehingga kita tidak mencari sahabat, teman atau pergaulan dengan pergaulan yang keliru. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan seperti mereka. Firman Tuhan berkata, yang tidak duduk. Kata duduk di sini itu mewakili satu tindakan kita bersekutu, kita tinggal bersama, kita kemudian berada di dalam, bukan lagi di luar, tapi kita sudah berada di dalam, dan kemudian kita ada bersama-sama dengan mereka. Kumpulan pencemooh. Pencemooh di sini artinya adalah orang yang suka mencela orang lain, orang yang suka menghina orang lain, suka menceritakan aib ataupun keburukan orang lain. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau kita ingin bahagia, jangan kemudian kita terlibat, kita berada, kita bergaul dengan kumpulan orang-orang yang suka mencemooh, suka menghina, suka mencela, menceritakan aib ataupun keburukan orang lain. Karena kita bisa terpengaruh, kita bisa menjadi seperti mereka. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama dengan mereka. Hati-hati dalam kehidupan kita, karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Karena bahaya dari sebuah kompromi itu adalah ketika kita ikut dengan arus yang ada, kita ikut dengan pergaulan yang ada, itu akan membentuk kita pelan tapi pasti kita akan menjadi serupa dengan mereka. Ketika Anda mungkin seorang yang pendiam, tapi mungkin bergaul dengan orang yang banyak bicara, lama-lama karena pergaulan, karena persekutuan itu akan mengubahkan kita. Kita orang yang mungkin tidak pernah memaki, tidak pernah mungkin mencela atau menceritakan keburukan orang lain, tapi karena kita sering bergaul dengan orang yang memiliki kesukaan, kebiasaan itu, maka itu akan membentuk kita menjadi seperti mereka. Kita menjadi suka untuk menceritakan kekurangan, kejelekan orang lain. Kita yang mungkin tadinya tidak suka mabuk-mabukan, atau mungkin kita tadinya tidak suka dengan hal-hal yang salah ataupun keliru dalam kehidupan kita, tapi ketika kita ikut bergaul dengan mereka, kita menjadi sama dengan mereka. Oleh sebab itu, mari belajar. Yang pertama, kita perlu menjaga diri kita agar kita tidak salah pilih teman, tapi kita juga tidak menjadi teman yang salah bagi orang lain. Sehingga ketika kita hadir, kita bisa menjadi berkat, memberikan pengaruh dampak yang baik, karena Anda dan saya adalah terang dan garam dunia. Tapi juga hal ini juga mengingatkan sekaligus dalam kehidupan kita, agar dalam kehidupan kita berteman itu dengan siapa saja, tetapi untuk bergaul sesuatu yang memiliki waktu yang lebih intens, lebih sering, maka itu tidak boleh dengan sembarang orang, terutama dengan orang-orang memiliki kebiasaan yang buruk, karena kebiasaan mereka akan mempengaruhi dalam kehidupan setiap kita.
Akibatnya apa? Hidup kita bisa nggak bahagia, pernikahan kita bisa nggak bahagia. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, mari belajar dalam kehidupan kita. Jangan kompromi, jangan kita ikut dengan arus dunia yang ada, tapi kita belajar untuk semakin bergaul dan bersekutu dengan Tuhan. Maka Anda dan saya akan diubahkan semakin serupa dengan Tuhan yang hidup. Dan biarlah juga kiranya kita belajar untuk memiliki satu komunitas yang baik, yang akan mendukung, menolong dalam kehidupan kita, makin mengarahkan kita pada jalan kebenaran yang senantiasa membawa kita pada kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.